Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Hidup Sehat kali ini akan membahas mengenai kesehatan anak. Orang tua wajib saksikan nih, termasuk perawatan kulit bagi anak. Halo dokter, halo, apa kabar? Baik, terima kasih dokter Ekles. Iya, sehat selalu ya? Ya, sehat. Oke pemirsa, seperti janji saya tadi, kita akan membahas mengenai kesehatan anak, dokter Afifah. Kebetulan dokter spesialis anak nih. Betul, dokter. Nah, ini kan kulit bayi adalah kulit yang sensitif. Betul. Rentan iritasi dan sebagainya gitu. Nah, ini ada fakta atau mitos nih dokter. Apakah karena kulit bayi saking sensitif, tidak boleh sembarang memakai produk skincare untuk bayi termasuk minyak telon ataupun bedak? Itu fakta. Oke. Jadi beberapa orang banyak bertanya nih, apakah anak bayi itu udah boleh pakai minyak telon atau jenis-jenis seperti bedak? Nah, padahal ternyata memang dari bentuk kulit saja antara dewasa dan anak itu memang berbeda. Nah, bedanya ada di lapisan stratum corneum atau kalau bisa kita lihat lapisan tanduk ya, bagian terluar. Kalau di orang dewasa kan kelihatannya sudah tebal. Sementara kalau pada anak itu masih tipis sehingga sangat rentan kalau nanti terkena benda-benda seperti itu nanti iritasi. Oke. Berarti kan sekarang tuh para orang tua abis lahiran aja udah pakai minyak telon. Iya, betul. Itu disarankan atau gimana dong? Nah, ini dia nih, ini masalahnya di Indonesia minyak telon tuh udah seperti budaya ya. Benar. Padahal sebetulnya kalau dari rekomendasi internasional bahkan dari AAP American Association of Pediatrics tidak ada rekomendasi penggunaan minyak telon maupun bedak pada anak bayi atau newborn yang baru lahir, melainkan menggunakan lotion atau pelembab. Jadi sebetulnya anak baru lahir yang dibutuhkan hanyalah pelembab untuk menjaga skin barrier-nya tetap baik, begitu. Oke. Nah, menarik nih. Tapi sebelum itu kita berbicara dulu fakta mitos nih. Apakah kulit bayi pH-nya berbeda sama orang kulit dewasa? Itu juga fakta lagi. Oke, kenapa dok? Nah, kalau sebetulnya pH manusia itu kan biasanya relatif netral. Namun pada bayi proses pembentukan kulit itu belum selesai sepenuhnya sehingga pH-nya berkisar antara sekitar 5 sampai 5,5. Padahal kalau pada orang dewasa mungkin bisa sekitar 6 sampai 7 seperti itu, Dok. Oke, jadi memang berbeda ya? Betul, jadi memang berbeda. Oke, nah ini juga menarik nih fakta atau mitos dokter. Kan kulit bayi katanya sudah menghasilkan minyak sendiri ya? Jadi tidak perlu memakai perawatan dari luar seperti minyak telon ataupun bedak. Oke, kalau yang kali ini itu mitos. Itu mitos ya? Kenapa dokter? Jadi gini, setengah mitos setengah fakta. Kenapa? Karena kalau memproduksi minyak sendiri betul, tapi bukan berarti anak tidak boleh menggunakan hal lain di atasnya. Jadi cukup mengandalkan minyak sendiri karena tadi yang saya sudah sebutkan bahwa anak bayi, balita, anak-anak tetap membutuhkan skin barrier yang baik, yaitu menggunakan pelembab atau lotion. Jadi walaupun minyaknya bisa diproduksi, kita tetap bantu lagi dengan moisturizer atau pelembab. Oke pemirsa, ini ada pendapat masyarakat mengenai perawatan kulit pada anak. Saksikan saat lagi. Dipakein minyak telon aja, bedak enggak. Karena bikin serbuk-serbuknya itu jadi batuk gitu. Kalau minyak telon biasanya aku pakein di bagian perut sama punggung belakang. Oh, kalau minyak telon sih pakai. Kalau untuk bedak aku nggak pakai. Oh, kalau aku kan ada riwayat asma. Takutnya kan nurun tuh pasti. Jadi bedak aku skip dulu. Di perut, dada sama punggung belakang aja. Paling sih untuk menghangatkan tubuh aja. Oh, alergi karena pakai minyak telon? Aku sih belum pernah dengar. Nggak pernah merasakan adanya efek samping sih. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles, masih membahas mengenai kesehatan anak. Dokter, ini ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya bedak yang mengandung talc dan parfum beresiko meningkatkan kanker selain iritasi ya. Fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Itu mitos, Dok. Oke, kenapa dok? Nah, jadi bedak yang mengandung talkum memang sempat heboh nih, Dok. Katanya bisa menyebabkan kanker segala macam, paru lah, ovarian. Tapi ternyata hingga saat ini bukti ilmiahnya masih belum kuat, sehingga sebetulnya nggak bikin kanker. Tapi ada bahaya yang lain tuh, Dok.
yaitu kalau bedak tabur itu seringkali terhirup oleh bayi-bayi, akhirnya malah mengiritasi saluran pernapasan. Jadi tetap berbahaya. Tetap berbahaya, berarti tidak disarankan. Betul, sampai saat ini kita tidak menyarankan penggunaan bedak, terutama yang tabur, nantinya takut terhirup oleh si bayi tersebut, Dok. Oke, sampai umur berapa kira-kira? Pada umumnya sebetulnya nggak ada manfaatnya ya, Dok, penggunaannya. Jadi kalau memang nggak ada manfaat, kenapa kita harus pakai sampai umur berapapun? Setuju. Ada kalanya kan kalau kita lihat orang tua malah semakin tabur, semakin berdebu, semakin mewangi. Betul, belum cemong, belum mandi artinya Belum ya, Dok. mandi. Betul. Jadi tidak disarankan. Betul. Ya. Dokter, berhubung dengan bedak-bedakan tadi nih. Tapi katanya bedak padat ya lebih aman. Nah, kalau bedak padat sebetulnya resiko untuk terhirup kan lebih rendah ya. Tapi tetap saja sebaiknya kalau nggak ada manfaatnya, untuk apa kita pakai? Oke. Justru yang saya sarankan adalah penggunaan moisturizer tadi, Dok. Sepertinya lebih bermanfaat malahan dibandingkan kita pakai bedak. Oke. Nah, ibu-ibu, para orang tua di sini wajib nih, apalagi yang mandi bedak nih. Betul. Jadi tidak disarankan, mendingan pakai moisturizer aja ya. Betul. Oke. Nah, ini juga ada kebiasaan masyarakat nih, apalagi mungkin di di desa-desa ya, katanya minyak kelapa dicampur dengan bawang nih. Wah, iya Bagus, betul. bagus untuk kulit ataupun untuk masuk angin. Pokoknya digosok tebel-tebel ya di kulit. Oke. Ini bisa digunakan atau tidak nih, Dok? Oke, ini kembali lagi, Dok, ya. Sebetulnya ini kebiasaannya orang Indonesia nih, kalau pakai minyak harus anget, jadi ditambah segala macam bawang. Nah, sebetulnya penggunaan minyak kelapa itu direkomendasikan. Boleh, justru dibandingkan minyak telon, minyak-minyak yang lain, minyak kelapa seperti virgin coconut oil atau VCO itu sangat bagus untuk menjaga kelembapan kulit bayi. Tapi, ada tapinya. Nggak usah pakai bawang atau zat-zat lain, karena justru yang tadinya udah bagus untuk kulit malah jadi bikin iritasi kalau ditambah bawang dan bumbu-bumbu lainnya gitu, Dok. Oke, malah lebih iritasi. Iya, betul. Kan bukan makanan ya, Dok? Ya? Oh, betul, cukuplah makanan yang kita kasih bawang ya. Oke, Dokter, tahan dulu. Oke. Pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Oke, pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Dokter, ini para ibu-ibu nih wajib simak nih. Nah, katanya kalau eksim pada kulit anak-anak atau bayi tidak disarankan menggunakan minyak telon. Kenapa demikian, Dok? Nah, oke, kita balik lagi ya, Dok, bahwa sifat minyak telon itu kan iritatif ya, bisa membuat kulit kita jadi iritasi. Pada anak-anak dengan dermatitis atopik atau terkenal dengan eksim, kulitnya sendiri saja sudah prone, jadi sudah sangat beresiko untuk terkena iritasi. Sudahlah skin barrier-nya nggak cukup baik, lalu kita oles lagi dengan bahan-bahan yang menyebabkan iritasi, makin jadi malah kondisi eksimnya akan tambah berat, Dok, sebetulnya. Iya. Dalam kondisi normal aja memang tidak disarankan pakai Betul. minyak telon ya, apalagi Betul, dalam Dok. keadaan ada eksimnya. eksim. Jadi tidak disarankan ya. Nah, ini nih, pertanyaan selanjutnya ini sering banget nih. Katanya kalau ada bentol-bentol kayak bekas gigitan nyamuk ataupun serangga, itu gimana, Dok? Harus pakai apa? Oke, nah jadi ini pertanyaan yang sering banget. Kalau misalnya badan anak kita habis digigit nyamuk atau habis main di kebun lalu datang-datang bentol, sebetulnya yang pertama mama harus cari tahu adalah masih ada bekas lukanya nggak? Kalau misalnya ada luka maka segera cuci bersih. Tapi kalau nggak ada, kita lihat hanya bentol aja, sebetulnya nggak perlu dikasih apa-apa. Nah, nanti kulit anak itu akan regenerasi dengan sendirinya. Maksudnya dia akan ganti kulit ya kurang lebih setiap 28 hari. Jadi sabar aja, warna kehitaman itu memang bagian dari proses luka, nanti lama-lama akan hilang sendiri. Mama bisa bantu untuk mempercepat dengan menggunakan lotion tadi. Lotion tadi? Yes. Ada kan yang dijual sekarang kayak anti iritasi gitu, Dok? Itu bisa nggak ya? Oke, sebetulnya krim-krim anti iritasi selama basically mereka isinya mirip dengan pelembab ya. Jadi mungkin mama boleh coba sambil dibaca juga ada zat aktif apa yang ada di dalam lotion tersebut. Iya, jadi kalau kayak soothing cream, calming cream untuk bayi, ya mungkin masih bisa aja dipakai, ya. Betul ya. Oke. Nah, ini berbicara juga kemerahan atau iritasi akibat menggunakan minyak telon. Nah, para ibu-ibu atau orang tua harus diapain nih? Oke, langkah pertama kalau misalnya terlanjur udah kasih minyak telon terus anaknya merah nih. Ya. Langkah pertama segera stop penggunaan minyaknya, kita tandain pisahkan, jangan pernah dipakai lagi. Ya. Yang kedua, langsung bersihkan dulu. Jadi kalau tadi ada sisa minyak mungkin bisa di wash lap dulu, dicuci. Sebisa mungkin kita hindari aplikasi yang berlebihan tadi. Jadi kita buang, kita bersihkan. Nah, lalu kita lihat kalau misalnya merahnya masih baik, tidak ada luka, boleh langsung di-apply dengan moisturizer atau pelembab tadi.
lalu kita pantau. Tapi kalau ternyata kok merahnya heboh sekali semakin berat, mungkin waktunya mama untuk hubungi dokter terdekat. Setuju, jangan bertindak sendiri. Betul. Memakai obat-obat tertentu yang disarankan malah lebih iritasi. Betul sekali dok. Dokter, terakhir nih, bagaimana tips menjaga kesehatan kulit pada anak? Ini orang tua wajib simak. Oke. Jadi untuk mama-mama atau parents di rumah, beberapa tips yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit bayi. Yang pertama adalah bisa menggunakan sabun hipoalergenik dan tidak berparfum supaya tidak ada bahan-bahan iritatif. Yang kedua, segera setelah mandi, waktu belum kering banget nih, baru di-tap-tap dengan handuk, segera gunakan lotion dari bawah leher ke seluruh tubuh. Nah, kalau anak sudah di atas 6 bulan, ketika anak mau bermain keluar, jangan lupa gunakan sunscreen, kalau bisa yang tipenya physical sunscreen ya, supaya anak juga terhindar dari bahaya sinar matahari. Mungkin itu kali ya dok ya, yang paling penting. Ternyata sesimpel itu dan tidak disarankan menggunakan bedak sama minyak telon. Betul, dari tadi kita nggak ngomongin minyak dan bedak ya dok ya, di pencegahannya. Jadi ternyata sesimpel menggunakan moisturizer dan sunscreen saja yang diperuntukkan untuk bayi. Betul. Oke dokter, jadi yang diperlukan hanya menggunakan moisturizer. Betul. Tapi mungkin orang tua di rumah ingin tahu nih, apa sih kandungan di dalam moisturizer yang perlu kita ingat pada saat kita membeli moisturizer? Betul. Oke, jadi kalau beli moisturizer, mama atau parents jangan lupa nih untuk mencari kandungan ceramide di dalam moisturizer karena itu sangat baik untuk menjaga skin barrier si kecil. Nah, selain itu, kalau misalnya lagi ada kemerahan atau rash, misalnya seperti dermatitis area bokong, pilih juga yang ada kandungan zinc oxide-nya, karena itu cukup baik untuk mengkalmingkan area yang tadinya kemerahan. Benar, dan menambah daya tahan kulit ya? Betul sekali dokter. Oke, terima kasih dokter. Informasinya kasih. sangat bermanfaat, sehat selalu. Terima kasih dokter. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Selamat pagi pemirsa, semoga sehat selalu ya. Sebagai penutup dalam tayangan Hidup Sehat Plus bersama Dr. Ekles kali ini, kami akan sajikan sejumlah informasi menarik seputar fakta-fakta unik tentang kulit bayi yang perlu Anda ketahui, terutama jika Anda memiliki balita di rumah. Nah pemirsa, bayi memiliki kulit yang tipis, rapuh, dan sensitif. Oleh sebab itu, kulit bayi sangat rentan terhadap ruam hingga iritasi. Maka dari itu, penggunaan produk pun juga harus dijaga, seperti pilih produk perawatan kulit yang memiliki pH yang seimbang, bebas dari bahan yang mengandung zat kimia yang menyebabkan alergi. Selain itu, penggunaan pakaian juga harus diperhatikan. Pilih bahan pakaian yang lembut dan nyaman untuk si kecil, sehingga mengurangi risiko iritasi pada kulitnya. Pemirsa, bukan remaja aja loh yang punya jerawat. Ternyata jerawat juga bisa muncul pada kulit si kecil. Jerawat pada bayi sebenarnya disebabkan karena terlalu aktifnya kelenjar minyak pada kulit yang menyumbat pori-pori kulit si kecil. Jerawat bayi umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir, seperti minggu pertama kehidupannya. Tapi jangan panik pemirsa, Anda hanya perlu membersihkan bagian kulit dan memberikannya lotion atau pelembab. Kebanyakan bayi terlahir dengan tanda lahir yang letaknya bisa di mana saja. Nah pemirsa, tahu nggak sih jika tidak semua bayi memiliki tanda lahir? Meskipun Anda memiliki tanda lahir di bagian tertentu, tidak menutup kemungkinan si kecil bisa tidak memilikinya sama sekali. Dan jangan risau, umumnya tanda lahir tidak perlu dikhawatirkan ataupun dirawat. Namun jika Anda merasa sangat khawatir tentang si kecil, Anda bisa langsung berkonsultasi kepada dokter anak. Pemirsa, kata siapa ketombe hanya dialami pada orang dewasa saja? Faktanya kulit bayi juga bisa berkerak atau berketombe, yang biasanya hal itu terjadi pada 3 bulan pertama dari kelahiran si kecil. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai dermatitis seboroik, yang biasanya terjadi karena kulit kepala si kecil terlalu aktif memproduksi minyak. Tapi tenang saja ya pemirsa, kondisi ini sebenarnya tidak berbahaya dan akan hilang sendirinya setelah beberapa bulan.
Pemirsa pasti sering kan memandikan si kecil? Nah faktanya kulit bayi jika terlalu sering bersentuhan dengan air dapat mengikis kadar minyak alami yang merupakan pelembab alami yang bisa menjaga kulit bayi dari kekeringan. Melansir dari Johns Hopkins Medicine, memandikan bayi cukup 2 hingga 3 kali seminggu saja, tergantung dengan kondisi tubuhnya. Nah pemirsa, itulah sederet fakta menarik dari kulit si kecil. Semoga bermanfaat.